Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Al-Quran itu firman-firman Allah yang hidup bersama Kanjeng Nabi secara khusus dan bersama umat Islam secara umum. Itu ya, ayat-ayat yang turun dalam kepada Nabi itu bisa ditelusuri jejak-jejaknya dalam kehidupan Nabi. Ayat tentang ngaji misalnya ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, bisa ditelusuri. Itu cerita tentang ngajinya Kanjeng Nabi. Ngajinya Kanjeng Nabi itu idza qila anshuzu fanshuzu, idza qila lakum tafassahu yafsahillahu lakum. Kalau disuruh berdiri, kalau disuruh merapat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau nggak ada kursinya. Dulu ngajinya Kanjeng Nabi yang bisa mempraktekkan idza qila lakum tafassahu fil majalisi, ya itu ya kalau nggak ada kursinya. Makanya di pesantren itu meski sekolahnya itu pakai kursi, tapi kalau di pondok setengah wajib kalau ngaji itu duduk, karena itu adalah melestarikan kenangan ngajinya Kanjeng Nabi. Tapi kalau ngaji Kanjeng Nabi itu nggak tinggi begini ya, pendek ya, nggak tinggi dan mesti mendekat. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, ya. Idza qila anshuzu fanshuzu, itu ya, itu dekat ya. Dan itu juga yang seperti itu sangat suci. Suci itu artinya sulit untuk dihilangkan, dipegangi dengan serius. Karena itu yang mendekatkan antara Kanjeng Nabi dengan murid-muridnya, ya, yang mendekatkan itu, yaitu yang menjadikan hubungan itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi itu adalah saluran spiritual, ya. Jadi saya ulangi tadi itu, Al-Quran itu sesuatu yang hidup, bisa dicari jejak-jejaknya di dalam
kehidupan Kanjeng Nabi dan kehidupan para sahabat. Ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua hafal, kira-kira hafal semuanya lah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu hanya sampai di situ aja pertama kali turun, bukan seterusnya. Ya, di situ aja sampai situ turun pertama kali. Iqra itu artinya disuruh membaca. Ya, kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan, ilmu tafsir, apapun, seringkali ayat ini dikutip tentang pentingnya membaca. Karena saat itu orang pintar itu adalah ahlul kitab. Ya, sementara umat Islam Arab waktu itu disebut ummi. Untuk mengkonfirmasi kebenaran itu seringkali merujuknya kepada ahlul kitab, karena mereka lah yang dianggap sebagai kaum intelektual. Makanya ayat yang turun pertama kali itu Iqra, ingin menyampaikan bahwa setelah ada Al-Quran, umat Islam itu sudah sepantasnya untuk maju, tampil ke muka. Tidak boleh lagi menjadi kaum inferior yang selalu bertanya kepada ahlul kitab. Makanya yang turun itu Al-Quran itu disebut dua, disebut Al-Quran dan juga disebut Alkitab. Al-Quran itu artinya bacaan, Alkitab itu artinya tulisan. Al-Quran itu harus dibaca dan Al-Quran itu harus ditulis. Umat Islam itu harus punya budaya bacaan dan harus punya bacaan tulisan. Masing-masing itu punya pengaruhnya sendiri-sendiri. Al-Quran itu bisa mempengaruhi kepada mereka yang mendengar, dan Al-Quran itu bisa mempengaruhi kepada mereka yang membaca. Model pengaruhnya juga berbeda ya, karena itu bacaannya harus baik. Lucu kalau wis adzan kok gaya lagunya itu bikin males pergi ke masjid. Kan ada ya, setelah adzan malah males ke masjid. Kenapa? Karena adzannya kurang baik. Itu tidak bagus ya. Nah, qiraah bacaan. Jadi Al-Quran itu qiraah sekaligus apa? Alkitab. Qiraah itu dibaca, Alkitab itu artinya apa? Ditulis. Itu ya. Dan dua-duanya Al-Quran itu harus digunakan. Tidak boleh hanya ditulis, juga tidak boleh hanya dibaca. Ya, itu tadi saya sampaikan gaya pengaruhnya itu berbeda. Sejumlah orang mendapatkan hidayah karena mendengarkan Al-Quran, sejumlah orang mendapatkan hidayah karena membaca Al-Quranul Karim. Ada orang yang ketika membaca tidak mendapatkan apa-apa, tapi setelah dibaca oleh qori yang baik mendapatkan apa-apa. Ada orang yang setelah dibaca biasa-biasa saja, tapi setelah didengarkan biasa-biasa saja, tapi setelah direnungkan melalui bacaan lalu mendapatkan nilai yang spesial ya.
Jadi yang pertama kali turun itu Iqra. Dan orang kalau sudah Iqra itu harus percaya sama Gusti Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Harus kamu ketahui bahwa Allah itu akram. Akram itu sing moho lomo. Lomo itu apa? Lomo itu pemurah, suka memberi. Kenapa kok suka memberi? Karena untuk simbol-simbol. Jangan khawatir untuk tidak paham. Jangan khawatir untuk ketinggalan. Asal mau membaca, Allah itu maha memberi. Orang yang rajin membaca itu akan lebih cerdas ketimbang orang yang cerdas tapi tidak pernah membaca. Orang pintar itu rata-rata bukan karena cerdas tapi karena rajin. Ya mungkin karena Al-Qur'annya itu Iqra wa rabbukal akram. Ya, wa rabbukal akram. Tuhanmu itu akram. Itu ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak, tidak, hanya 6 ayat itu aja. Dan itu prosesnya lama. Kanjeng Nabi untuk mendapatkan wahyu itu prosesnya lama. Ada yang mengatakan bertahun-tahun. Kanjeng Nabi berada di Gua Hira. Gua Hira. Merenung, tafakur. Jadi tidak tiba-tiba, enggak ada. Dunia ini enggak ada yang tiba-tiba. Nabi Muhammad menjadi nabi itu juga bukan tiba-tiba, enggak tiba-tiba. Karena di dunia ini enggak ada yang tiba-tiba. Ujuk-ujuk jadi nabi, ya lari semua itu. Masa kemarin masih main keplek, hari ngaku nabi itu kan ya. Itu enggak mungkin. Ya. Nabi Musa itu untuk jadi nabi itu harus keluar dari kota dulu. Pusat kota di Mesir. Nabi Musa itu hidup di istana, kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan Fir'aun, dengan penindas. Nah, untuk dijadikan nabi itu melalui proses. Nabi Musa lalu membunuh dengan tanpa sengaja, tentu saja ya. Nggak ada nabi itu pembunuh dengan sengaja, nggak ada. Tapi karena ketidaksengajaan itu sehingga Nabi Musa itu melarikan diri ke Madian, ketemu dengan Nabi Syuaib di sana selama 8 tahun. Menurut perjanjiannya boleh ditambah 2 tahun, dan menurut para ahli tafsir ya memang ditambahi sehingga 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itulah disebut Nabi Musa itu siap untuk menjadi seorang nabi. Ada prosesnya. Nabi Muhammad itu juga bukan tiba-tiba menjadi nabi, ya bukan ya. Itu proses. Tapi bukan berarti lalu mengatakan kita kepengen jadi nabi, tidak ada. Orang kalau kepengen jadi nabi itu pasti nggak akan jadi nabi. Hampir pasti ya pasti. Karena yang namanya nabi itu hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau kepengen jadi nabi ya kira-kira nggak jadi nabi. Ya, bukan ya, bukan. Jadi adik-adik semuanya, ayat pertama itu yang turun itu melalui proses dan cukup lama. Hanya Nabi berada di Gua Hira. Nggak ada orang pintar itu tiba-tiba, nggak ada.
Ya kalau pengen pintar ya usaha pintar yang lama. Kalau kepengen jadi orang sukses ya yang lama. Prosesnya itu ya. Kalau yang instan-instan itu ya bermasalah betul. Karena itu setelah mendapatkan ayat Iqra itu malaikat Jibril itu bukan kok terus turun, enggak ya, berhenti dulu, direnungkan dulu, menunggu kesiapan untuk datang kembali, ya. Lalu terus diperintahkan untuk apa? Enggak ada perintah. Iqra itu enggak ada perintah untuk dakwah, enggak ada sama sekali. Karena itulah ulama-ulama kita bilang sebelum dakwah itu harus siap dulu. Karena dalam Iqra itu juga enggak ada perintah dakwah. Yang ada adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kemudian mulai kangen sama malaikat Jibril karena sudah konsultasi dengan Sayyidah Khadijah, konsultasi dengan Waraqah bahwa yang datang itu benar-benar malaikat Jibril, ya. Kangen, kanjeng Nabi itu kangen mencari malaikat. Mana ya yang datang yang datang kemarin itu, mana kok nggak pernah datang lagi. Nabi jalan-jalan. Setelah sekian lama turunlah kembali malaikat itu, malaikat Jibril. Surat yang kedua datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Yaitu surat kedua. Tapi ya tidak semuanya, tidak semuanya. Ya ayyuhal muddathir. Mana nih ya ayyuhal muddathir itu apa sih? Wong sing kemulan. Tahu kemulan enggak? Simbol orang yang agak males-males gimana gitu ya. Ya kan? Monggo kemulan wae. Ya ada kayak simbol orang-orang yang agak males-males gimana gitu, itu namanya ayyuhal muddathir itu. Ya ayyuhal muddathir. Ayolah, sekarang ini sudah saatnya untuk berdiri, bangkit. Qum fa'anzir. Bangun. Sudah saatnya untuk menyampaikan kebenaran. Sudah saatnya untuk menyebarkan ilmu. Tidak lagi Iqra, tapi sudah saatnya qum fa'anzir. Ya, kalau anzir itu gimana? Wa rabbaka fakabbir. Sering-sering mengucapkan Allahu Akbar. Pendakwah-pendakwah yang tidak punya Allahu Akbar itu ya gampang muring-muring, gampang putus asa menghadapi kenyataan yang berbeda saat pertama kali terjun. Yaitu kalau nggak punya Allahu Akbar gimana? Makanya jangan boros-boros bilang Allahu Akbar. Sedikit-sedikit Allahu Akbar. Itu kalimat mukjizat, kalimat Allahu Akbar itu ya. Mukjizat menghadapi sulit, Allahu Akbar. Sehingga gampang untuk bangkit kembali. Itu Allahu Akbar. Karena nanti kalau menghadapi kenyataan itu akan
akan banyak ujiannya, banyak beratnya. Nabi Muhammad itu sudah diingatkan. Sejak pertama ketemu dengan Waraqah itu sudah diingatkan, kamu akan menjalani hidup yang sulit. Caranya gimana biar bisa mengatasi? Yaitu warabbaka fakabbir. Bahwa Allah itu lebih besar dari segala rintangan yang kita hadapi. Kalau tidak punya Allahu Akbar ya itu ya gampang putus asa menghadapi ini, terus mandap di tengah jalan ya karena tidak punya Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaiannya dibersihin, jangan yang kusut. Menghadapi apa saja itu pokoknya pakaiannya bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Dilihat orang juga seneng. Terus kita melihat diri sendiri itu juga senang. Kalau orang stres itu, kalau sudah nggak bisa pakai baju yang bagus itu mulai bermasalah itu. Pakainya kusut, jilbabnya kusut, ya itu bermasalah. Tapi kalau masih pakai baju yang baik, setiap kali keluar masih bisa dandan, itu insya Allah ini ketemu orang masih bisa senyum, itu tanda orang-orang sukses. Kalau bekerja bangkrut, agak bangkrut sedikit, terus nggak pernah pakai baju yang bagus, terus pakaiannya compang-camping apa gitu ya, terus nggak pernah gosok gigi ya. Itu alamat. Tapi kalau masih syik, masih ya, wafia baka apa fatahhir, masih sempat mandi, itu calon orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Wafia baka fatahhir warujza fahjur. Ya, dalam tafsir-tafsir itu diartikan ar-rujza itu artinya itu berhala. Karena berhala itu adalah simbol kekacauan. Simbol kekacauan itu berhala. Makanya sering disebut jangan memberhalakan apapun. Itu simbol kekacauan. Berhala itu simbol kekacauan. Ya, kalau ada anak-anak itu jadi anak pang, tahu pang nggak ya? Itu yang hitam-hitam pakainya itu anak apa namanya, pang ya, bener ya? Itu dulunya itu ketika dia menghadapi masalah itu masuk ke dunia-dunia yang tidak bagus. Mulailah pokoknya itulah, itu lama-lama itu benar-benar kacau. Makanya pokoknya menghadapi asal itu kan itu tuh nasihat Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum benar-benar diangkat menjadi seorang Rasul. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ya, Muhammad, kamu itu calon pemimpin yang suka memberi. Jangan sekali-kali ngundat-ngundat. Apa itu ngundat-ngundat itu? Tahu ngundat-ngundat enggak? Bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya ngundat-ngundat itu? Masa nggak ada yang tahu bahasa Indonesianya ngundat-ngundat?
jangan, memang bahasa Jawa kayaknya lebih lengkap ya. Bahasa Indonesianya kunduran itu apa? Tahu kunduran nggak? Ketabrak mobil dari belakang, itu kalau bahasa Jawanya itu kunduran. Itu bahasa Indonesianya apa kunduran itu? Ya, Muhammad, kamu itu pemimpin. Pemimpin itu harus banyak memberi, jangan terlalu banyak. Ya bukan jangan terlalu, memang tidak boleh hitung-hitungan material itu tuh. Wala tamnun astagfir. Kalau pemimpin itu sudah bicara saya dapat apa, itu alamat ambruk itu. Tapi pemimpin itu harus bicara saya akan memberi apa. Jangan berpikir saya dapat apa. Itu alamat nggak sukses. Kalau berpikirnya saya dapat apa. Itu pesan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir. Ya ayyuhal mudzatsir, mau diterjunkan ke tengah apa? Masyarakat. Nggak ada perintah apa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Oke. Nah, ya perlu saya ulangi lagi ya. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat firman Allah yang itu hidup di tengah kehidupan Kanjeng Nabi secara khusus dan kehidupan umat Islam masyarakat secara umum. Al-Quran itu turun selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Karena itu membaca Al-Quran itu bisa dilacak tiga itu, ya itu. Nah, setelah itu turun ayat apa ini? Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ya. Jadi setelah itu turun ayat Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam, pena, dan yang ditulis oleh para malaikat dengan itu, wahyu-wahyu, kebenaran-kebenaran yang ditulis oleh para malaikat dan yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qalami wa ma yastur. Ma anta bi ni'mati bimajnun. Ora ana utawi sira ya bi ni'mati rabbika kelawan nikmate pangeran sira iku bimajnunin kelawan wong sing gendeng. Ya. Karena begitu Kanjeng Nabi itu mengaku sebagai Nabi, kan kum fa'andzir kan harus menyampaikan bahwa saya Nabi, saya pembawa kebenaran, saya akan memimpin umat ini untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Responnya apa? Hingga pada yang di penghujung
itu tujuan Nabi Muhammad itu gila. Muhammad itu gila. Jadi kebenaran itu kalau disampaikan di tengah masyarakat, ya, kebenaran itu kalau disampaikan di tengah masyarakat, itu respon tertingginya itu bisa tuduhan orang yang menyampaikan itu adalah orang apa? Gila. Itu gila itu. Ya tes aja lah, nanti pulang aku jadi nabi. Kalau itu benar-benar gila mungkin ya. Kebayang ya, kebayang. Masyarakat lagi ngurusi berhala, ada yang dagang, ada apa, tiba-tiba Nabi Muhammad menyampaikan, saya nabi, saya diperintahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gila. Di tengah birokrasi yang sangat korup, tiba-tiba Anda bilang ini tidak boleh. Mari kita nolkan tingkat korupsi di negeri ini. Itu semua orang pasti ngomongnya apa? Gila itu. Itu gila. Kalau banyak Nabi itu cinta dengan Khadijah ya. Kenapa kok Nabi itu sangat mencintai Khadijah? Ya tentu banyak jawabannya. Nah, salah satu alasan kenapa begitu mencintai Khadijah itu karena semua orang itu bilang gila. Khadijah nggak bilang gila, putri-putrinya nggak ada satupun yang bilang ayahnya gila. Nggak ada. Itu artinya Khadijah itu sukses mendidik anak-anaknya. Itu kalau orang tua itu bilang yang berseberangan dengan masyarakat secara frontal, itu yang paling terdampak itu diantaranya adalah anak-anaknya. Dan boleh jadi orang yang paling bilang gila pertama kali itu adalah sebelum masyarakat, itu adalah anaknya. Paling resah itu mungkin sebelum masyarakat resah, itu mungkin anaknya. Tidak mudah menjadi anaknya tokoh yang berlawanan dengan apa? Masyarakat. Itu boleh jadi yang memasukkan bapaknya masuk ke rumah sakit jiwa itu bukan masyarakat, itu mungkin anaknya. Kalau punya bapak yang agak aneh-aneh ya, Nabi Muhammad pada waktu itu dibilangnya orang aneh ya, orang aneh. Muhammad ki sopo, orang aneh. Itu mungkin orang pertama yang akan memasukkan ke rumah sakit itu mungkin anaknya itu. Tapi nggak ada satupun anaknya itu yang mengatakan ayahnya gila, nggak ada. Nggak ada satupun anaknya Nabi Muhammad yang tidak iman kepada Nabi Muhammad. Itu kenapa? Salah satu jawabannya karena ada Khadijah. Makanya Khadijah itu penting sekali. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan repot, paling repot lagi itu kalau yang menyampaikan itu sudah mulai ragu dengan dirinya sendiri, jangan-jangan saya ini gila. Itu sudah bermasalah betul.
Kalau tokoh pembaharu itu sudah mulai tidak percaya dengan dirinya sendiri dan mulai kena opini kalau dia itu kayaknya gila, mulai dia mulai menganggap dirinya kayaknya saya ini gila kayaknya ini. Nah itu sudah bermasalah, itu sudah berarti sudah kehilangan kepercayaan. Nah, kalau pengen jadi generasi Qur'ani ya harus percaya dengan kebenaran, dan kalau nanti banyak orang mengatakan kayaknya kamu gila, jangan ikut-ikutan punya prasangka saya ini gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya itu. Baik. Setelah itu ayat berikutnya apa ya? Setelah itu turun ayat apa ini? Ya ayyuhal muzammil. Urutannya itu setelah itu turun apa? Ya ayyuhal muzammil. Hafal semua kan ini kan ya? Insyaallah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila la qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil itu maknanya he wong sing kemulan. Ayyuhal mudaththir juga apa? Wong sing kemulan. Ya ayyuhal muzammil itu ya wong sing kemulan. Ya ayyuhal mudaththir itu juga maknanya wong sing kemulan. Tapi bedanya kalau ya ayyuhal mudaththir itu berkaitan dengan orang yang tidak mau berdakwah, malas-malesan, tidak mau berdakwah. Tapi kalau ya ayyuhal muzammil itu orang yang sudah berdakwah tapi tidak mau mengisi spiritualnya. Orang kalau sudah menjadi kiai, terjun di masyarakat, menjadi tokoh, itu tidak boleh muzammil. Tidak boleh malam-malam itu tidur kemulan sampai pagi, enggak boleh. Harus ada waktu khusus antara dia dengan Gusti Allah. Bainahu wa bainallah laisa hunaka khalqun akhar ghairullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya kalau sudah malam qumil laila, hening, semuanya nggak ada yang boleh masuk. HP kalau malam tolong disingkirkan. Jam 2 kalau bangun masih pegang HP apa? Masih ya? Enggak boleh ya. Itu waktu spesial antara dia dengan Gusti Allah. Kalau mau sukses ini, ya ayyuhal muzammil, wong sing kemulan, ya kan? Kan tidur itu kan yang baik itu kan setengah, sepertiga, seperenam, kan gitu ya. Konsep tidur kan gitu ya. Setengah malam tidur, sepertiga malam bangun, seperenam tidur, terus subuh. Biar subuhnya itu enggak ngantuk.
Jadi setengah malam. Setengah malam itu baru bangun jam berapa? Ya jangan hitung jam 7 lah. 7 kan masih bangun ya. Habis sholat isya itu seharusnya tidur. Jam 9 tidur. Ya, jam 9 tidur. Setengah malam. Kira-kira bangun jam berapa? Antara jam 2 dan bangun. Jam 2, jam setengah 3, itu sudah setengah malam. Sepertiganya bangun khusus waktu antara dia dengan Gusti Allah. Nggak ada waktu yang lain, nggak ada. Yang lainnya sudah singkirkan dulu. Termasuk membaca buku, itu anggap itu antara dia dengan Gusti Allah. Buku yang baik ya. Baca apa saja lah pokoknya ya. Menjelang subuh tidur sebentar, 1/6. Kenapa? Biar subuhnya fresh. Subuh itu fresh. Coba bayangkan dengan kenyataan kita. Kita tidur jam berapa? Itu kenapa subuh itu kok langgarnya sepi? Ya karena malamnya nggak tidur sampai menjelang apa? Nah itu keliru. Setengah malam tidur, 1/3 apa? Bangun, 1/6 kembali istirahat. Subuh itu sudah fresh. Kenapa? Ya karena udah tidur, udah istirahat. Ya sudah istirahat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun kecuali sedikit. Kalau malam itu bangun. Kita itu kadang-kadang nggak bangun, belum tidur. Bener ya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi mengajarkan sholat. Jadi Nabi itu sudah sholat ya. Nabi itu sudah sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Sebelum itu Nabi sudah sholat. Sudah, namanya sholatul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu kegiatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niswahu awin qusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, dengan apa? Tartil. Ya, kita ini Masya Allah, kalau baca Quran itu kalau tarawih tidak ada yang tartil. Ada yang tarawih itu katanya berapa ya? 7 menit atau berapa gitu loh. Yang sholatnya itu kayak itu loh, kayak ombak itu loh. Ngomong gitu ya. Gitu. Gimana ya? Saya juga enggak. Setiap kali itu Masya Allah gitu ya. Gimana ya? Nah, jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa Al-Quran itu turun itu bisa dilacak apa namanya padanannya di tengah masyarakat. Apa yang terjadi di tengah masyarakat itu ada. Nah, yang saya sampaikan itu adalah awal-awal turunnya Al-Quran, dan itu menjadi penting. Jadi pertama tadi apa? Iqra. Setelah Iqra apa?
Al-Muddathir. Setelah Al-Muddathir surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun la akhirih ya. Setelah itu turun surat apa? Al-Muzammil. Berarti Kanjeng Nabi itu sudah dapat modal apa? Sebelum dakwah sudah dikasih tahu caranya dakwah itu kamu harus punya sifat ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir wa rabbil ya. Kamu akan menghadapi respon yang di luar dugaan. Jangan menganggap responnya itu akan enteng-enteng saja. Setiap kita menghadapi itu, respon itu seringkali tidak kita duga dan itu seringkali berat. Dan saat itu kamu harus percaya kamu itu berada di jalur yang tepat. Jangan ikut arus. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu harus pegang itu kuat. Kuat. Respon apapun iya. Nah, itu setelah itu kamu harus punya waktu khusus antara dirimu dengan Gusti Allah. Karena itu yang menjadikan kamu kuat. Kuat. Hari ini lelah pulang ketemu Khadijah, malamnya ketemu Gusti Allah, besok sudah fresh. Ya itu generasi Quran itu. Kalau mau sukses itu selesai. Ya saya hanya bisa ngomong tapi tidak bisa praktek. Yang penting kan tak omongkan. Jangan tanya prakteknya. Sama manusia ya. Setelah itu selesai. Berbagai masalah diturunkan kepada Kanjeng Nabi, menghadapi masalah, menghadapi apa-apa itu. Nah setelah itu turun ada surat Al-A'raf, surat apa itu sudah punya modal surat Iqra apa Nun Al-Qalam Al-Muzammil, tentu yang lainnya juga penting-penting, tapi itu awal penting surat-surat yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi menghadapi banyak masalah ya di tengah masyarakat, pasang surut, ketemu dengan Umar, ketemu dengan Abu Jahal. Ada halal di mana menyenangkan, ada halal di mana tidak menyenangkan. Ketemu dengan Adas ya, ketika di Galang di mana di Taif, respon yang tidak baik, minggir di kebun, ditawari anggur sama seseorang namanya Adas. Alhamdulillah Adas masuk Islam ya. Ketika turun dari Taif, semua orang tidak masuk Islam, tiba-tiba dikabari ada jin yang mendengarkan kamu dan sekarang dia masuk Islam. Turun surat apa? Al-Jin ya. Yang aneh ya, di saat umat Islam manusia tidak masuk Islam, disuruh apa tidak masuk Islam, yang masuk Islam malah apa? Jin. Jadi nanti kalau jadi kiai kok tiba-tiba umatnya nggak ada, kok malam-malam, wah ini jin ini kayaknya. ya, responnya itu nggak diduga terus, pokoknya seneng, semuanya seneng. Adas itu pembantu, ya alhamdulillah, pengikutnya pembantu, alhamdulillah ada pengikut apa? Jin, ya pokoknya dinikmati. Ada
momen-momen di mana menyenangkan, ada momen di mana tidak menyenangkan ya. Nabi Muhammad sholat di dekat ya di Ka'bah ya, di Ka'bah ya, dipukul sama Abu Jahal, Sedih rasanya jadi Nabi dipukul itu, Masya Allah. Kita jadi kiai nggak dipukul ya alhamdulillah ya kan. Bayangkan kalau dipukul preman, kiai dipukul preman, udah itu nggak ada yang bela lagi. Masya Allah, gimana ya perasaannya ya. Sudah pernah belum pulang ngajar terus ketemu preman dipukul gitu? Dari mana kamu? Dari masjid. Pukul terus kan hatinya kan habis ya, ya Allah. Gusti Allah itu bisa menenangkan itu dengan cara ada pamannya Nabi, itu namanya Hamzah, pulang dari berburu. Hamzah Islam? Enggak Islam. Ada perempuan bilang sama Hamzah, Hamzah, ponakanmu dipukul sama Abu Jahal. Muarah dia, bukan karena membela Islamnya, tapi karena ponakannya dipukul siapa? Langsung dia cari itu Abu Jahal. Hamzah masih bawa panah itu loh, yang ininya itu apa? Gendewonya itu masih bawa itu, nyari Abu Jahal itu. Ketemu Abu Jahal, kamu mukul keponakan saya. Balas, pukul itu Abu Jahal itu. Wakai ini. Abu Jahal bingung, kamu kan kafir, kenapa kok bela yang Islam? Enggak, saya sudah Islam. Padahal belum Islam itu, tapi saking mangklei sama Abu Jahal. Terus dipikir-pikir Hamzah itu, kok aneh ya, saya kok tiba-tiba bela ya. Udahlah masuk Islam sekalian aja lah. Masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu kebetulan. Ya. Makanya kadang-kadang ya begitu. Tapi apakah Nabi kemudian itu jatuh lalu tidak bisa bangkit kembali? Enggak. Awal-awal sudah saya sampaikan itu. Punya jimat, ya ayyuhal mudzatsir, nun wal qalami wa ma yasturun, punya jimat ya ayyuhal muzammil. Alhamdulillah, Hamzah masuk Islam. Padahal selamanya itu Hamzah itu nggak mau masuk Islam, diajak masuk Islam juga nggak mau. Tapi alhamdulillah beliau kemudian masuk Islam. Ya, itu cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu saya tidak bisa cerita tentang semua perjalanan Al-Quran bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, nggak bisa saya cerita itu. Saya juga tidak ingin panjang-panjang, ya kan. Saya juga tidak ingin panjang-panjang. Pokoknya saya cerita itu, semoga itu bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya masih turun ayat-ayat berikutnya sampai detik Kanjeng Nabi terakhir sebelum Kanjeng Nabi wafat. Al-Quran baru berhenti turun kepada Kanjeng Nabi. Makanya ayat terakhir yang turun itu, yang terkenal itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sering disebut itu adalah ayat terakhir yang turun kepada Kanjeng Nabi, dan itu dibacakan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu haji wada, berada di Arafah. Haji wada itu tahun 10
bulan Dzulhijjah tahun 10 bulan apa? Dzulhijjah dibaca di Arafah, itu artinya tanggal 9. Kanjeng Nabi itu wafatnya bulan Rabiul Awal, berarti masih ada beberapa waktu. Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah apa? Muharram, ya. Setelah Muharram Safar. Hafal kan bulan-bulan Arab? Apa hafal Januarinya? Keterlaluan ya. Ya, setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ujung dari bulan tahun-tahun Hijri, itu Dzulhijjah. Setelah itu tahun baru apa? Haram. Setelah itu Safar. Setelah itu Rabiul Awal. Rabiul Awal menurut cerita yang masyhur tanggal 12 Kanjeng Nabi kabundut. Kalau tanggal 9 itu Kanjeng Nabi terakhir mendapatkan Al-Quran, berarti Kanjeng Nabi itu hidup tanpa malaikat Jibril turun membawa Quran berapa lama berarti? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 12 Rabiul Awal, berarti berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan tanpa Al-Quran yang turun kepada malaikat Kanjeng Nabi itu kan ya menyedihkan tuh ya. Biasanya seneng ketemu dengan malaikat Jibril, Muhammad ini ada wahyu baru, seneng gitu ya. Makanya kata guru saya dulu waktu sekolah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Kenapa? Waktunya masih terlalu lama. Setelah itu Jibril pasti masih turun. Ya, itu tadi yang saya sampaikan dari awal. Al-Quran itu hidup bersama Kanjeng Nabi. Itu wahyu yang hidup. Ada ceritanya dalam kehidupan Nabi. Ada ceritanya dalam kehidupan Nabi. Ayat yang ada cerita tentang kapan terakhir Kanjeng Nabi mau kabundut, ayat itu turun. Itu surat dalam Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlam. Turun setelah itu 12 hari atau berapa Kanjeng Nabi kabundut. Nah, ini masuk akal. Berarti Al-Quran tidak lagi turun kepada Kanjeng Nabi, malaikat tidak turun membawa Al-Quran. Itu berarti hanya terpaut berapa? Sekitar 12 hari dari wafatnya Kanjeng Nabi. Jadi Al-Quran itu selalu bersama Kanjeng Nabi. Jibril itu selalu turun membawa Al-Quran. Mulai dari Iqra, awal Kanjeng Nabi itu berarti bersentuhan dengan wahyu sampai Kanjeng Nabi menjelang wafat kira-kira 12 hari. Setelah itu sudah nggak ada lagi Al-Quran yang turun. Terus Kanjeng Nabi apa? Kabundut. Dipundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu begitu kematian Kanjeng Nabi kabundut, Ummu Aiman didatangi oleh siapa? Abu Bakar, menangis. Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar, kenapa kau menangis? Bukankah Kanjeng Nabi sekarang lebih enak? Kata Ummu Aiman, saya menangis karena sekarang nggak ada lagi Jibril yang turun membawa apa? Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran dibawa oleh hatinya para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan.
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.